Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Saudara-saudara terkasih, apakah Anda hari ini bahagia? Jawabnya ada di Anda masing-masing. Dan bahagia seringkali ditentukan oleh bagaimana kita mendefinisikan aku bahagia. Dan itu yang hari ini boleh kita renungkan bersama. Bahagia untuk Anda masing-masing sama dengan apa? Termasuk yang berkeluarga, yang HUP ini, Anda bahagia tidak berkeluarga? Dan Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium nomor 7 punya rumusan yang menarik. Saya bacakan kutipan sedikit. Kadang-kadang kita dicobai untuk mencari alasan dan mengeluh, bertindak seolah-olah kita hanya dapat bahagia jika 1000 syarat terpenuhi. Sampai batas tertentu ini disebabkan oleh masyarakat teknologi. Kita telah berhasil melipat gandakan kesempatan kesenangan, namun telah menemukan betapa sulit melahirkan sukacita, bahagia. Ini ironinya, kepada semua ditawarkan berbagai macam hal mengisi kesenangan, apa saja, tetapi ternyata tidak membawa kepada kebahagiaan. Lebih lanjut, beliau mengatakan, kutipan dari Paus Benediktus 16. Saya tak pernah lelah mengulangi kata-kata Paus Benediktus 16 yang membawa kita kepada inti Injil. Menjadi seorang Kristiani bukanlah hasil dari pilihan etis atau gagasan mulia, melainkan perjumpaan dengan suatu peristiwa, seseorang yang memberikan cakrawala baru dan arah yang menentukan dalam hidup. Jadi bahagia tergantung bagaimana kita mendefinisikan makna hidup ini. Seringkali dikatakan tadi, yang membuat kita tidak bahagia adalah karena kita sudah membuat diri kita nggak bahagia dengan menetapkan sebuah, tapi dikatakan oleh Paus Fransiskus, kalau syarat-syarat, bahkan dikatakan 1000 syarat, kalau dipenuhi listnya ini 1 sampai 1000 baru saya akan merasa bahagia. Lah kita sendiri yang membuat tidak bahagia. Karena 1 saja nggak terpenuhi, kita menjadi stres dan tidak bahagia. Dan hari ini moga-moga bisa menjadi inspirasi pesan Injil, terutama dalam Sabkhotbah di Bukit, Sabda di Bahagia ini, merumuskan kembali apa artinya bahagia dalam hidup ini. Apakah bahagia itu berarti wes bablas masalah? Kita nggak punya masalah. Apakah baru bahagia? Kalau tidak 0 kesalahan, 0 penderitaan, 0 tantangan, 0 masalah, baru bahagia? Ya kalau begitu Anda sudah bermasalah. Anda sudah bermasalah. Sikata Paus Fransiskus tadi. Masalah Anda ciptakan sendiri. Jadi kalau ada, Romo, saya ada masalah, ya bagus, kamu masih hidup.
Orang hidup itu ada dinamika, masalah, tantangan. Kalau udah flat, ya di ICU udah flat, ya udah end game, selesai. Ya begitu, itu sudah. Tapi begitu Anda masih hidup, tantangan dinamika itu akan ada. Dan bahagia bukan berarti menghindari masalah, tapi bagaimana kita, ya kalau jangan kalah sama pegadaian, ya menyelesaikan masalah tanpa bikin masalah. Nah itu. Kadang-kala kita menyelesaikan masalah, bikin masalah baru yang lebih gede lagi, atau kita menghindari masalah, ketemu masalah yang lebih gede lagi. Dan hari ini diingatkan bagaimana mendefinisikan bahagia. Paling tidak ada 4 poin tadi yang dalam Injil Matius khotbah di bukit. Kita akan bahagia kalau tumpuan harapan kita hanyalah Tuhan. Hanyalah Tuhan. Kita akan bahagia juga kalau yang menjadi keinginan kita, harapan kita adalah sungguh-sungguh komitmen mau melaksanakan kehendak Tuhan. Kita juga akan bahagia kalau kita berusaha menghadirkan Tuhan kepada sesama. Dan yang keempat, kita tetap bahagia kalau kita sungguh-sungguh menanggung resiko, konsekuensi karena setia ikut Yesus. Yang pertama, tumbuhan harapan kita Tuhan semata. Kalau dalam rumus doa paling klasik kuno dalam gereja Katolik, diawali ya, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu doa-doa paling klasik begitu. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu juga kalau di dalam, ya kita hidup berbangsa, ya syukurlah ditempatkan ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, kalau Anda punya uang dolar, in God we trust. Nah benar atau tidak itu? In God we trust, itu kalau Anda punya dolar itu. Tumpuan harapan kita dan digambarkan di miskin, berduka cita, yang lemah lembut. Ya kalau yang di tumpuan harapan Tuhan tidak perlu pakai kekerasan. Bahkan kadang-kala Tuhan tidak perlu dibela, apalagi menggunakan kekerasan. Kalau keinginan kita menjalankan kehendak Tuhan, yaitu lapar dan haus akan kebenaran, kalau kita berarti suci, kita akan mengalami kebahagiaan. Kalau kita mulai belajar menghadirkan Tuhan kepada sesama, itu juga mendatangkan kebahagiaan. Kalau kita mulai belajar berbelas kasih, berbela rasa kepada sesama, kalau kita belajar membawa damai kepada sesama. Dan yang keempat tadi gambarkan, kalau kita menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan, bahkan penderitaan sebagai konsekuensi ikut Yesus, yaitu dianiaya karena kebenaran, dicela dan difitnah karena ikut Yesus, ya tidak membuat orang menjadi sedih. Kalau murid Yesus beneran menghadapi tantangan hidup itu malah hidup. Jadi kalau orang Betawi bilang murid Yesus itu cirinya apa? Kagak ada matinya. Nah itu baru murid Yesus. Kalau dapat tantangan malah menjadi
lemah, loyo, mundur, ya udah, mungkin nggak cocok dari murid Yesus. Bukan berarti kita cari-cari masalah ya, bukan kita cari-cari masalah. Ya kalau Anda dapat masalah karena Anda sendiri yang bikin masalah, ya itu resiko Anda. Tetapi yang dimaksud di sini adalah karena ikut Yesus, bukan karena kita cari gara-gara. Dan kata-kata Yesus hari ini, bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Exsultate et gaudete. Ini menarik, Paus Fransiskus, salah satu kata kunci memahami penggembalaan Paus Fransiskus adalah dua kata kunci. Yang pertama adalah belas kasih, satu. Yang kedua adalah sukacita. Nah ini. Dan ini yang paling mendasar dalam hidup kita sebagai murid Yesus. Apakah kita bisa mengalami dan menampilkan wajah Allah yang berbelas kasih, dan bahwa ikut Yesus itu membawa sukacita. Nah ini dalam 3 serial nih. Saya nggak akan 3 ini ya. Dimulai dengan apa? Evangelii Gaudium, sukacita Injil, panggilan kemuritan, dan selalu ciri dasar murid Yesus adalah sukacita. Kalau ada orang Kristiani yang justru menampilkan wajah muram, yang menampilkan hidup ini seolah seperti masa prapaskah berkepanjangan, lupa bahagia, lupa tersenyum, lupa tertawa, hidup serasa masa prapaskah berkepanjangan, dan kidungnya adalah kidung ratapan setiap hari, ada yang salah. Ada yang salah. Mungkin Anda salah jalan, salah kamar nih, ya salah kamar, ya udah mungkin nggak cocok. Atau sudah benar pilihan Anda ikut Yesus, tapi belum ketemu dengan Yesus, mengalami pengalaman pribadi yang mengubah hidup Anda. Yang kedua ini yang kita dengar hari ini, gaudete et exsultate, bersukacita dan bergembiralah. Ini panggilan kemuritan, ini panggilan kekudusan zaman now, kekinian. Dan terakhir adalah amoris, ini kebetulan ada yang mau ulang tahun perkawinan, amoris laetitia, sukacita kasih, panggilan kekudusan dalam hidup berkeluarga. Amoris laetitia, sukacita kasih. Nah pertanyaannya bagi mereka, silakan refleksi sendiri, apakah Anda bahagia, melalui sukacita dalam hidup berkeluarga? Mengalami tidak. Jadi ini yang menarik dalam serial Paus mengajak orang Kristiani, kita semua gereja Katolik, kembali menemukan apa yang membuat kita mengalami kebahagiaan, sukacita dalam hidup. Di dalam panggilan kekudusan itu dikatakan, kekudusan berarti pemberian diri dalam pengorbanan setiap hari. Karena itu hidup perkawinan, panggilan hidup berkeluarga adalah jalan luar biasa menuju kekudusan. Apakah kita bahagia yang berkeluarga? Kebahagiaan bukan berarti bahwa kita bebas masalah. Paus mengatakan bahwa sumber sukacita kita kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Nah ini yang dikatakan beliau, sukacita Kristiani bukanlah sukacita yang lahir
karena dari memiliki banyak harta, tapi karena mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Sukacita yang lahir karena mengetahui bahwa bersama Yesus, Sang Immanuel, kita tidak pernah sendirian. Bahkan pada saat-saat yang sulit, bahkan dalam perjalanan hidup kita muncul masalah, tantangan, hambatan yang tampaknya tidak bisa diatasi dan mungkin begitu banyak. Mengapa kita sering menghabiskan energi untuk marah, curiga, kecewa, pesimis, mengeluh? Itulah godaan setan setiap hari. Mari kita optimis, berani melangkah, bukan karena kita hebat, tapi karena kita percaya bahwa Roh Kudus tetap bekerja. Siapapun kita dan apapun yang Anda alami saat ini, jangan biarkan kita tenggelam dalam kegalauan, kecemasan, sikap pesimis. Mari kita bergerak maju, melangkah dari keterbatasan yang ada, sebab percaya bahwa Allah hadir dan berkarya. Itulah sumber pengharapan Kristiani. Mari kita merahmati Tuhan supaya kita dalam situasi apapun yang kita alami, kita percaya in God we trust, pertolongan kita dalam nama Tuhan. Dan semoga dalam keyakinan itu berbagai macam tantangan hidup dapat kita atasi. Dan dikatakan di dalam Exsultate, Gaudete Exsultate, kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dengan menghayati hidup kita dengan kasih, dan masing-masing memberikan kesaksian sendiri dalam kegiatan setiap hari dimanapun kita berada. Dan saya mengutip kesaksian hidup dari seorang Kardinal François Xavier Nguyen Van Thuan yang dipenjara di rezim komunis, ditangkap karena imannya, dan beliau menolak untuk menyerah, menolak untuk hanya membuang waktu sisa hidupnya di penjara. Nah, dia mengatakan begini, ia menolak untuk menghabiskan waktu menanti pembebasan. Sebaliknya, ia memilih, nah ini, menjalani hidup saat ini, mengisinya dengan kasih. Dan dengan cara bagaimana ia mewujudkan itu. Nah ini bisa quote untuk hari ini. Aku akan mengisi setiap kesempatan yang hadir setiap hari, dan aku mengerjakan perbuatan-perbuatan yang biasa dengan cara yang luar biasa. Nah ini, mengerjakan hal-hal yang biasa dengan cara yang luar biasa, itu yang membuat Anda bahagia. Kita sering mencari hal-hal yang luar biasa, gitu kan? Apa kabar saudara sekalian? Luar biasa. Nah, kita inginnya yang luar biasa. Padahal hidup kita itu biasa. Yang membuat kita berbeda dengan yang lain adalah seperti Kardinal Nguyen Van Thuan tadi, melakukan hal-hal yang biasa dengan luar biasa. Itu yang buat Anda bahagia.